Katakan ini, tanpa Abu Jahal, tanpa Abu Lahab, Tauhid 3 ini nggak bisa berdiri. Ya, itu framing saya. Ya. Tanpa Abu Jahal, tanpa Abu Lahab, Tauhid 3 tidak bisa berdiri. Ya, terus gini, sebenarnya ini Tauhid 3 ini adalah bid'ah yang sangat munkar. Kenapa? Oke, katakanlah begini. Apakah dulu Nabi itu tidak mengetahui kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu kafir? Terus ada tauhid rububiyah, kenapa Nabi tidak berani mengatakan, tidak mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal bertauhid rububiyah? Apakah Nabi berkhianat kepada umat sehingga ilmunya disimpan tidak disampaikan, atau memang Wahabi ini suka ngarang-ngarang? Nah, gitu premisnya ya. Nanti dijawab. Nah, padahal kalau masalah mampu, Nabi mampu. Seandainya betul itu Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, maka Nabi akan mengabarkan kepada umatnya. Mengapa saya berkata seperti ini? Ini sesuai dengan framing Wahabi terhadap Aswaja. Ketika ada bid'ah sana, kenapa dulu Nabi tidak melakukan padahal Nabi mampu? Kan gitu ya. Silakan monggo. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Panjang. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i Bukan mau ceramah, Rin. Besok pagi khotbah langsung itu. Iya, besok pagi ya. Lanjut aja nih. Yaya Abata, sebelum saya jawab, saya mau ke Yaya Abata. Yaya Abata, coba tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis ada kata tauhid. Tunjukkan kepada saya satu saja. Tidak ada. Terus yang dikenal Nabi iman atau tauhid? Oke, saya tidak tahu. Sekarang baca dulu. Lanjut. Iya. Karena zaman pada saat itu yang dikenal itu iman. Dan kalimatnya ini ya bunaya la tusyrik billah. Oke, terus. Iya kan? Mantap. Jadi artinya kalimat tauhid itu memang itu produk daripada ulama, gitu loh. Produk daripada ulama, di mana tauhid ini adalah dasar atau sumber gitu untuk memperkuat akidah seseorang menuju keimanan yang sempurna. Kalau tauhidnya rusak, maka keimanannya pun akan hancur lebur. Begitu. Makanya kenapa Nabi tidak berkata tentang tauhid, lebih kepada iman. Iman ini mencakup keseluruhan. Jadi benar-benar lebih luas gitu, di lisan, di kolbi, dengan amal perbuatan. Beda kalau tauhid itu hanya sebatas keyakinan saja, namanya juga pondasi. Makanya sebagian daripada para ulama ini belum tentu orang bertauhid itu dikatakan otomatis langsung dikatakan dia beriman. Tapi orang yang beriman situ udah otomatis dia bertauhid. Wallahu a'lam. Lanjut. Gini mungkin tadi saya saat tulisan, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa semua Wahabi itu di kitab-kitabnya mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman, kan gitu ya, beriman rububiyah ya, dan imannya itu lebih murni berbanding kita Muslim zaman sekarang. Ini nanti antum diskusinya dengan saya, bukan dengan saya buka saja. Nah, pertanyaannya yang menjadi masalah ya, pembagian tauhid menjadi 3 ini kan bid'ah yang munkaro. Kenapa saya katakan bid'ah munkaro? Karena narasinya memang salah besar. Terus kemudian pembagian tauhid itu tidak pernah ada di zaman Nabi. Kan gitu ya. Kalau istilah uluhiyah rububiyah, kami menerima, asma wa sifat kami menerima, tapi itu bukan untuk pembagian ya. Mengapa? Kamu paham tidak apa itu pembagian, Artinya pembagian itu begini. Di sana dapat 1, di sini dapat 1, di situ dapat 2. Nah, ini pembagian.
Kalau istilah ini kan sekedar istilah saja, ini bukan pembagian. Ya silahkan kan ke Pak April langsung kan. Silakan Ustaz Abdul silakan. Silakan ya, Apresiasi. Nah, ini bahasa apa ini? Air akas. Runut bid'ah aja. Nggak usah. Sudah itu bid'ah. Saya mau ke sekarang saya mau ke Ustaz Abdul lagi. Ustaz Abdul, ketika saya bermaksiat di bulan Ramadan, bulan puasa, adakah campur tangan setan ikut berperan di dalamnya? Apa? Campur Ketika tangan saya setan. bermaksiat di bulan Ramadan, adakah campur tangan setan di dalamnya? Oh, Masya Allah. Pertanyaannya ini bikin otak saya beleng-beleng. Ntar dulu. Sabar ya. Itu kan gini kan ya, sesuai ayat Quran ya enggak. Kama salisaitonu lil insani fur. Ini baru uminka. Itu di surat apa ya? Di surat apa ya? Lupa ya. Al-Hasr ya. Kalau dikatakan campur tangan setan itu ya ada sih ada ngomong. Tapi tidak sepenuhnya ngomong. Artinya setan itu cuma memantik saja dan setan nanti berlepas diri dari semua itu. Coba nggak diluruskan. Sebentar dulu ya, saya mau ke Ustaz Afrizal dulu. Ya, udah menjawab itu juga udah apresiasi yang sangat luar biasa daripada tidak ada yang menjawab kan begitu. Gimana tadi Bang Ongun? Ke Ustaz Afrizal, ke hostnya langsung juga gitu kan. Iya, ke hostnya. Oh iya, ke itu hostnya surat langsung, ke Al-Hasr itu Ustaz kayak gini. Kama Dulu ditanyain. salisaitonu. Dibuka itu ayatnya ada. Gini aja ya. Bahas bid'ah aja. Lanjut. Batas bidah. Monggo. Mungkin bisa narasi dulu Bang Bangun 1 menit lah atau 2 menit bid'ah ini sama Ustaz Afrizal. Ya, Ustaz Afrizal. Enggak, dia minta berdua sama jomblo ini, 2 jomblo. Atau ntar dihantam sama Pak Tegar. Dia minta sama 2 jomblo ini. Kalau Lanjut. Ustaz Afrizal aja tuh sama Om Tegar nih, apa saudara saya Om Tegar. Lanjut Om Tegar. Silakan. Kalau Nah, tadi Om Tegar itu nggak bisa jawab pertanyaan dari Tadi Iya, ini Baca. ada Om Tegar ya. Om Tegar tadi salahnya saya itu di mana Om Tegar? Bisa penambung tadi belum lengkap itu, Bang. Gimana? Maka bisa dijelaskan dulu. Syahadat itu coba antum berikrar ulang, ucapkan ulang. Oh, diulangi. Apa makna syahadat gitu ya? Ya, Tadi saya bilang begini ya. Makna dari syahadat itu adalah kita harus meyakini dan membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan haknya, dengan wajibnya kecuali Allah. Kalau mau dirunut lagi, Allah itu siapa? Allah itu seperti apa? Allah itu yang wujud, yang kidam, yang bako, yang mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, erodah, ila akhirih. Itu. Terus kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lah Nabi Muhammad ini siapa? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Mereka terlahir dari sulbi-sulbi yang suci. Ya, begitu. Lanjut, di mana salahnya itu? iya sudah benar. Tapi kan terkait dengan masalah syahadat tadi belum begitu lengkap, Bang. Karena antum hanya mengatakan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kan seperti itu. Sebenarnya yang lengkapnya seharusnya antum katakan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar
melainkan Allah. Artinya realita yang kita lihat sekarang ini kan kebanyakan orang melakukan penyembahan selain Allah itu kan ada. Maka kita menafikan penyembahan yang batil itu, ya kita khususkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 itu dalam rangka untuk mempermudah kita dalam memahami tauhid yang sebenarnya. Terkait dengan Bang sahabat tadi, Afrizal tadi katakan bahwa gara-gara Abu Jahal dan Abu Lahab sehingga ulama membagi tauhid menjadi 3, seperti itu kan? Tadi kalau tidak salah dengan rasi yang Bang Afrizal katakan seperti itu. Enggak, sejak kapan saya bernarasi? Atau Saya yang pertama tadi yang menarasikan itu. itu yang menarasikan seperti itu, saya itu. Lanjut. Maaf. Gara-gara Abu Jahal dan Abu Lahab sehingga tiga tauhid ini ada gitu kan? Iya, lanjut. Kira-kira Abu Lahab sama Abu Jahal itu Islam atau orang kafir? Antum jawab dulu. Kafir. Kafir. Berarti udah jelas. Berarti kitab Wahabi salah ya? Berarti jelas mereka kafir sehingga Allah sebutkan dari kitab Al-Qur'an itu. Berarti gini, berarti kita Abu Jahal itu nggak bawa tauhid dong. Jadi ini Allah yang sendiri yang katakan bahwasanya orang kafir itu, kalau kita tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, maka orang kafir itu menjawab Allah. Dan itu Allah jelaskan di surat Az-Zumar di ayat 36. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka orang kafir itu menjawab Allah. Ini penafsiran yang menafsirkan ini adalah Ibnu Katsir. Sehingga para ulama menyatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti itu. Bahkan antum sendiri dengan jujur menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang kafir. Sudah, saya jawab ya. Ya, jadi begini Pak Tegar. Kiranya kita itu kalau mau berhujah itu baca Al-Qur'annya secara penuh. Karena di Quran itu banyak ayat yang menjelaskannya. Am yakulun naftaroh bal la yu'minun. Mereka itu tidak beriman. Ada lagi innallaha la yahdi may yasha'. Itu di akhirnya itu mereka ini adalah orang kafir yang kuat bohongnya. Terus kemudian di surat Ad-Dukhan mereka ada ayat yang menjelaskan balhum fi syakiyal abul. Akan tetapi mereka itu selalu dalam keraguan. Maka untuk dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman, ini tidak bisa. Karena takrif daripada iman menurut jumhur aswaja itu begini. Iman itu ialah tasdik, percaya lalu membenarkan. Kalau tidak membenarkan, maka itu belum bisa dikatakan beriman. Berbeda mungkin kalau takrifnya di Wahabi ya, mungkin akwalun wa af'alun saja, berikrar lalu dengan perbuatan. Tapi di aswaja tidak. Aswaja itu harus ada tasdik biqolbi. Kalau tidak tasdik maka tidak bisa dikatakan beriman.
Begitu Pak. Jadi ucapan dari mulut-mulut orang kafir yang mengatakan bahwa Allah pencipta, itu mereka satu dalam keraguan. Yang kedua, mereka bermain-main dengan agama ini. Mereka tidak ikhlas dan mereka tidak yakin bahwa alam semesta ini Allah penciptanya. Begitu Pak Tegar. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat antum punya penjelasan sebenarnya memang benar juga sih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pendalilan terkait dengan masalah orang kafir itu, mereka juga mengakui bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya iman mereka hanya disematkan dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam ibadah mereka justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak terdapat dalam Al-Quran. Jadi dengan pendalilan itu maka para ulama kemudian menyimpulkan, mengambil sebuah penelitian disebut istighraq, kemudian menyimpulkan bahwa pembagian tauhid itu untuk mempermudah orang dalam memahami tauhid yang sebenarnya, mempermudah orang dalam mengamalkan tauhid seperti itu. Adapun aswaja itu mereka punya pendapat lain, dan itu masing-masing ulama punya hujahnya tersendiri. Jadi kita sebagai orang yang awam ini, ya kita tinggal pilih mana yang menurut antum yang terbaik, keyakinan antum yang mana, ya itu antum ikut saja. Yang jelas saya berbeda dengan pemahaman di atas pemahaman ulama salaf seperti itu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Saya jawab ya Pak Tegar ya. Begini Pak Tegar. Jika antum menisbatkan antum memakai pemahaman salah, lalu salaf mana yang membuat metode seperti ini? Itu satu. Terus kemudian antum harus pelajari bedanya rukun iman dan rukun Islam. Ya, rukun Islam itu di situ ada sholat, zakat, puasa, haji, kelas adat ya. Ketika antum tidak sholat, itu masih sah antum diperlakukan dengan hukum-hukum Islam. Kalau antum meninggal, antum wajib dikafani, dimandii, disolati, lalu dikubur. Beda halnya nanti dengan rukun iman. Rukun iman itu pincang satu, pincang semua. Artinya di rukun iman itu tidak ada tafsir, oh ini beriman rububiyah tapi tidak uluhiyah, tidak. Belum pernah ada ulama yang berani memisahkan ya, rukun iman dipencar-pencar atau dibagi-bagi. Semisalkannya ada orang hari ini mendustakan tentang kabar hari kiamat, itu tidak bisa dikatakan beriman, karena rukun iman itu memang wajib dijalani semua, ditasdik semua. Tapi berbeda dengan rukun sholat, berbeda dengan rukun Islam. Antum sudah bersahadat terus meninggal tidak sholat, itu sudah Islam, sudah Islam, dan wajib kami menjalankan hukum-hukum Islam ke atas antum. Jadi tolong bagi jawaban kepada saya, kalau ini dinisbatkan kepada jalan salaf, salaf siapa yang membagi seperti ini? Itu yang pertama. Nah, sebutkan namanya, nggak perlu kitabnya, nggak apa-apa lah, sebutkan namanya. Itu Pak Tegar. Ini saya kerja ini, siapa yang mau naik ke atas nih? Mungkin Ustadz Akas boleh ya? Baik, sebenarnya saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga ini kan sebenarnya sudah disampaikan juga di kalangan aswaja. Misalnya pernah Akil Sirat juga mengajarkan tauhid terbagi menjadi tiga ini pada santri-santrinya, dan video itu ada. Kemudian Habib Rizik Sihab juga menyampaikan seperti itu.
Jadi sebenarnya ini adalah metode para ulama untuk mempermudah orang dalam memahami tauhid saja, Bang. Adapun istihad setiap ulama itu kan berbeda-beda. Dari sudut pandang mereka juga pemahaman metode pendapat mereka itu juga berbeda-beda. Jadi tidak perlu kita membesar-besarkan masalah ini. Jadi antum dengan keyakinan yang bukan tauhid terbagi menjadi 3, silakan. Yang penting kita jangan keluar dari jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul saja. Sebenarnya pembagian tauhid tidak perlu dibagi juga, tidak jadi masalah. Yang penting kita tahu bahwa tujuan tauhid mentauhidkan Allah itu seperti apa. Itu. Oke, saya luruskan ya. Ketika menyebutkan bahwa nama ulama Habib Rizik dengan saya Buya Said Akil Sirot, mereka sedang tidak menjelaskan taksim, tapi mereka menjelaskan tentang istilah saja, pengistilahan. Kita tahu bahwa jalur untuk sekolah di Madinah itu memang harus lulus itu. Antum coba nonton itu Said Akil Sirot itu justru menjelaskan bahwasanya dia katakan bahwa kalau kita hanya mengaku tauhid rububiyah berarti sama dengan orang kafir. Coba antum nonton. Begini Pak, begini yang ingin saya jelaskan tuh begini. Memang ada video seperti itu, tapi beliau itu tidak menjelaskan taksimnya, tapi pengistilahannya itu betul. Terus kemudian begini, dalam rangka apa? Dalam rangka kalau murid-muridnya itu ingin belajar ke Madinah, ujian yang harus dilepasi yang pertama kali seperti itu. Nah sekarang yang menjadi tuntutan saya itu adalah ketika antum menisbatkan bahwa ini jalan salah. Lah salaf yang mana yang membuat taksim seperti ini? Tafadhol ya Syekh Albini, saya mau kerja dulu. Mungkin saya baru setengah jam baru bisa on lagi. Lanjut. Mau nanya sama Bang Tegar bisa? Boleh. Mungkin mungkin. Tadi Bang Tegar mengatakan Ibnu Katsir ketika menafsirkan wadain fa'al tahum itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa orang musyrik itu bertauhid secara rububiyah. Tolong tunjukkan kitabnya, saya yang akan baca, tolong. Karena sepengetahuan saya Ibnu Katsir tidak ngomong begitu. Silahkan Bang Tegar. Ini saya lihatkan. Tapi jangan terjemahan ya, baca kitab aslinya. Kalau bisa ditampilkan, tampilkan, saya yang baca nanti. Sebenarnya ayat walain sa'altahum itu banyak banget itu. Ada juga yang itu kan potongan ayat, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Itu ada ayat selanjutnya. Itu belum satu ayat. Tapi kan Wahabi itu memotong-motong. Assalamualaikum. Tolong Pak Tegar tunjukkan pendapatnya Ibnu Katsir, kitab yang versi Arab, nanti saya yang baca. Karena Ibnu Katsir tidak membahas tauhid rububiyah di situ. Tidak mengatakan orang kafir itu, orang musyrik itu bertauhid secara rububiyah. Cuman Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang kafir itu mengaku. Cuman ngaku-ngaku, cuman klaim Allah, tapi mereka tidak yakin. Ini ada tafsir lain. Nanti saya tunjukkan, cuman Pak Tegar dulu yang menunjukkan tafsir Ibnu Katsir, harus bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, mungkin bisa ditunjukkan Pak Tegar, biar enak itu. Nggak kita berdusta atas nama ulama itu. Ini ada Gurunda Zian nanti yang bisa bacain nanti. Ada Gurunda datang. Saya masih santri Ustaz. Antum gurunda kami. Lanjut. Nggak ada Ibnu Katsir ngomong orang musyrik beriman bertauhid, tidak ada. Mengaku yang ada.
Ini bang, orang-orang musyrik pada dasarnya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi sekalipun demikian mereka menyembah selainnya. Itu penjelasan Ibnu Katsir sudah jelas itu bang. Bahwasanya orang kafir itu Yaitu hanya mengaku itu bang, bukan meyakini bang, mengaku. Tolong baca yang versi Arabnya. apa mengaku ini tuh beda ya bang? Mengaku beda sama meyakini. Bang, Lanjutkan Ustaz Dian. Kalau dan mengaku dan meyakini itu seperti apa? Mengaku yang dimaksud dengan mengaku itu apa? Apa gitu? yang mengaku itu belum tentu meyakini atau sesuai dengan fakta. Contoh, orang-orang musyabbihah zaman dulu mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Apakah kita langsung percaya? Oh benar, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ada orang, dia ketahuan mencuri, tapi dia mengaku, saya tidak mencuri. Apakah mengaku itu benar? Jadi pengakuan seseorang itu tidak bisa dikatakan benar, apalagi sesuai dengan fakta, jika hanya sekedar mengaku-ngaku alias cuma perkataan di mulut saja. Gitu. Adapun kalau ayat yang antum tanyakan wala in sa'altahum itu dijelaskan oleh para alim ulama bahwa pernyataan itu sifatnya ragu. Sifatnya ragu. Ada di sekitar 14 tafsir ulama yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik, kalaupun mereka ditanyai siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab dengan keadaan ragu, bukan yakin. Alias mereka mengucapkannya di mulut, tapi di hati, di perkataan, di hati dan perbuatan mereka itu tidak sesuai dan sejalan. Gitu bang. Suara saya kecil atau gede ini? Dengar. Aman. Besar bang. Nyaring saya Ustaz. ya Wahabi berdua di atas tuh. Gaskan. Nah, lanjut Ustaz, saya di sini hujan, saya ingin menampilkan ini aja. Gimana itu Pak Tegar? Sebenarnya kan beda mengaku sama beriman itu. Gini, saya ajak Bang Tegar berpikir. Enggak. Pertama, Nanya. nggak apa-apa, ini antum bakalan taslim kok. Ulama Wahabi pun bakalan taslim. Jadi antum mau bilangnya syubhat ya terserah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan tauhid rububiyah itu ialah tauhidu bi af'alihi atau tauhidu bi af'alillahi kulliha. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah pada semua perbuatan-perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Menciptakan alam semesta, menurunkan hujan, memberikan manfaat dan mudarat, mengatur alam, dan semua perbuatan di alam semesta itu berasal dari Allah. Setuju nggak Bang Tegar? Kalau tauhid rububiyah definisinya seperti itu, yakni mengesahkan Allah pada semua perbuatannya. Sepakat? Sepakat. Kalau semisal ada orang yang dia itu meyakini ada perbuatan yang bisa dikerjakan oleh selain Allah. Misal, saya meyakini Allah yang maha memberi manfaat dan mudarat, yang maha menurunkan hujan. Terus ya, saya yakini bahwa ada sebongkah batu, yang batu ini juga sama bisa menurunkan hujan. Saya syirik nggak? Ya syirik bang. Syiriknya di mana? Di rububiyah atau di uluhiyah? Rububiyah. Nah itu juga yang terjadi pada kalangan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu abang, mereka itu meyakini bahwa patung-patung itu bisa menurunkan hujan, bisa menolong mereka. Nah ini namanya syirik. Syirik di rububiyah. Jadi pernyataan bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah itu tidak tepat. Karena dalam Al-Quran tidak ada penyebutan tauhid kepada orang-orang musyrik.
itu cuma berasal dari kantong-kantongnya Wahabi. Nggak ada dalam Al-Quran hadis. Tauhid udah nggak ada. Karena memang faktanya orang musyrik ini syirik di rububiyah dan juga syirik di uluhiyah. Jadi dua-dua. Rububiyahnya syirik, uluhiyah juga syirik. Gitu. Sudah. Mungkin Saya, tampilkan. saya tanya sedikit Bang, terkait dengan masalah antum menisbatkan hanya perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang kafir seperti itu kan, orang-orang muslim menyembah batu, tapi kenyataan yang terjadi sekarang yang kita lihat realita di Nah, kita sedang bahas orang musyrik ya. Ini disclaimer dulu. ya, ini kenyataan yang kita dapatkan bahkan di sekitaran lingkungan saya. Suaranya patah-patah. Apa saya aja yang nggak bagus jaringannya nih? Bahwasanya banyak orang yang melakukan sesajen, dan itu kira-kira antum coba jelaskan, itu bagian dari musyrik, perbuatan musyrik Itu atau syirik. tidak? Itu syirik. Syirik. Nah, Aswaja tidak pernah membenarkan itu. Syirik. menyembah pohon Syirik. itu Orang syirik ya menyembah Bang? pohon, meyakini pohon punya kemampuan, itu syirik. Antum, Bang, antum punya sinyal itu putus-putus suara. Nah, sinyalan tuh. Realita kan seperti itu Sinyal abang Bang. yang nggak benar. Realita, kalau memang realita seperti itu ya musyrik. Oh iya. Kita tidak pernah membenarkan. Gini Pak, antum boleh bilang realita macam-macam, Dan tapi memang jangan kenyataan menyeret. seperti itu, Bang. Seakan-akan itu Kenyataan. Dan dengerin dulu. di kalangan itu seperti itu. Dengerin dulu makanya. Ah, ini nggak semangat ngomong sama orang nggak bagus Silakan. jaringan. Antum nggak bagus jaringan Bang. Nanti saya ngomong untuk potong. Lanjutlah yang lain. Intinya, kalau ada perilaku yang menyimpang dan keliru, itu tetap kita tidak benarkan. Jangan sesekali kita bilang begini, ada orang mengajarkan begitu. Itu diajarin sama Aswaja. Ada orang menyimpang, itu diajarin sama Aswaja. Nggak ada ajaran seperti itu. Itu saja. Jadi, cobalah kita ini berpikir lebih kritis. Jangan dikit-dikit ini Aswaja, dikit-dikit ini Wahabi. Lebih kritis saja, ada datanya, ada faktanya, udah. Kalau nggak ada, ya jangan dusta, jangan fitnah itu. Kalau salah ya salah, benar ya benar, kecuali nanti ada perbedaan. Itu saja. Lanjut teman-teman, saya lanjut nulis ya. Berarti tadi masalah tafsir Ibnu Katsir itu mengakui ya, bukan beriman Pak Tegar. Lah kok turun dia? Bukan, coba naik lagi. Belum bisa tanya nih. Kalau nanti saya bikin buku untuk Tauhid Rububiyah ini, biar clear aja, udah males saya jelasin ya. Jadi saya bikin buku aja, ya baca aja sendiri di situ. Ada. Buat e-book aja, Tat. Bisa dijual. Bu, ini buku tentang makan minum sudah 250 halaman. Itu belum termasuk screenshotannya. 250 halaman penjelasan mengenai 14 pokok pembahasan, dan yang paling ditunggu-tunggu itu saya yakin penjelasan tentang hadis Jarir. Ya, kunna na'uddul ijtima' minan nihayah. Asar itu. Kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul membuat makanan itu niyahah, betul. Nah itu ternyata asarnya doif, ya doif. Jadi ada beberapa nanti, pokoknya insya Allah lah. Lanjut. Siap. Mana Tegar tadi itu? Kurang sinyal ya. Shelby nih. Oh rela aja naik ini. Aduh, belum apa-apa ini. Halo, assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya punya ini Ustadz, coba ditanya-tanyakan sama orang Wahabi. Emangnya mereka diajarkan buruk sangka ya?
Gimana maksudnya? Kayak diajarkan buruk sangka, ya belum tahu bahwa mereka itu sembah selain Allah sudah dituduh. Doktrinnya keras Wahabi. Ya maksudnya sering, maksudnya kalau ada orang Wahabi sering ditanyakan ke gitu supaya maksudnya tidak terdoktrin lah. Masa belum pasti bahwa dia menyembah selain Allah sudah dibilang sembah selain Allah. Biasa Wahabi awam itu yang baru netes. Biasanya Wahabi kritis itu nggak kayak gitu. Saya banyak teman orang-orang Madinah itu, di Madinah banyak, tapi nggak gitu dia. Teman saya rata-rata lulusan pondok itu Lanjut. ke Madinah semua dia kuliah, karena kan gratis di sana, kasih makan, tempat tinggal dibiayain. Misalkan 1 tahun itu dia yang digaji. Itu pelajarannya kan kebanyakan tentang Wahabi. Iya, begini, kita harus akui teman-teman, di lapangan itu memang ada orang-orang yang menyembah sembarangan, itu memang ada. Kita nggak bisa pungkiri itu. Ya, kalau ada kita bilang ada, kalau nggak ada yang bilang nggak ada. Memang ada perkara-perkara, praktek-praktek orang-orang zaman dahulu yang menyimpang, dianggap sebagai suatu kebudayaan. Tetapi jika Ustadz Jelsi, betul benar ada, tapi maksudnya mereka kan kebanyakan pukul rata. itu yang kita bahas, tetapi mengeneralisir itu yang tidak tepat. Mengeneralisir itu tidak tepat. Kalau memang ada kita akui gitu. Dan makanya saya bilang tadi, kalau ada orang yang menyembah itu ya syirik, kita bilang. Syirik itu Aswaja nggak pernah mengajarkan. Gitu. Jadi jangan kita bilang begini loh. Oh, itu bukan syirik, kita aja nggak tahu apa yang dia lihat. Bisa jadi yang dia lihat kita bilang itu bukan menyembah. Kita nanti yang korban yang kenanya, masa membela sesuatu yang jelas-jelas. Ya. Jadi karena kan itu ya dia bilang menyembah, ya udah kita bilang aja. Kecuali nanti masuk ke pembahasan yang lebih rinci, tawasul itu menyembah. Nah, di sini jadi perdiskusiannya. Kalau memang dia bilang jelas menyembah, ya kita syirikkan kan. Ada orang datang ke kuburan menyembah kubur, misal sujud ke kubur, sholat ke sujud, memang menyembah, bukan sholat berpas-pasan, menyembah. Itu syirik. Menyembah patung, menyembah batu itu syirik. Cuman pertanyaannya, apakah tawasul menyembah? Bukan. Sehingga tawasul itu tidak syirik. Ya, jadi kalau ada orang Wahabi bilang kalau pernyataannya itu umum menyembah, bilang aja syirik. Tapi kalau dia bilang tawasul itu syirik, ini baru dibantah. Kita tuntut dia menjelaskan apakah tawasul itu bermakna menyembah. Kalau tawasul kepada orang mati bermakna menyembah, maka tawasul kepada orang hidup juga menyembah. Kalau tawasul itu menyembah, jangankan ke orang mati, ke orang hidup sama juga arti menyembah orang hidup, sama-sama syirik. Karena nama yang menyembah itu tidak peduli yang kita sembah itu diakah makhluk kah, hidup kah, mati kah, ya kan? Yang namanya menyembah ya syirik. Jangan mentang-mentang ada makhluk karena dia mati dianggap menyembah, kalau dia hidup nggak menyembah. Berarti orang-orang yang menyembah Fir'aun itu tidak disebut menyembah karena Fir'aunnya hidup. Jadi penting sekali kita tuntut orang-orang Wahabi itu menjelaskan, mendudukkan perkara. Apakah tawasul itu sama dengan menyembah? Itu yang antum harus kejar. Jika dia mengatakan tawasul itu maknanya menyembah, maka jangankan ke orang hidup, maka jangankan kepada orang mati, ke orang hidup juga menyembah. Itu satu. Berarti orang-orang yang menyembah Fir'aun, yang menyembah Dajjal, itu bukan menyembah karena mereka makhluk hidup. Ya, orang-orang yang menyembah Dajjal, dia hidup, apakah bukan menyembah? Jadi kita harus bedakan, menyembah tawasul itu beda, meminta tolong dengan menyembah itu beda.
minta tolong sama makhluk itu nggak dianggap menyembah. Minta tolong sama Allah itu yang baru menyembah. Jadi kalau saran saya pribadi ya, kalau sama Wahabi dalam mendudukkan perkara tawasul itu kita harus kejar. Apakah tawasul itu bermakna menyembah? Secara umum dulu. Gitu. Karena sedikit apa ya, dari teman-teman Aswaja sendiri saya lihat memang ketidakkonsistenan definisi tawasul. Gitu. Ustadz, itu Ya, aja yang saya saya nggak bilang mau tanya. semua, saya nggak bilang Di bawah aja yang nonton. Jangan, Di bawah kenapa? aja, siapa tahu. Kenapa di bawah? Enggak, Atas ya, saja. mungkin ada Wahabi yang mau naik. Nggak ada. Kalau ada saya nggak ada. Maksudnya gini, Saya aja yang kalau turun. ada yang naik kan, enggak, maksudnya kan begini. Biasa kan mereka framing lantaran terlalu banyak aswanya di atas, mereka bilang dikeroyok. Kayak Tegar tadi nggak ada yang keroyok Tegar tadi kan? Iya kan framingnya kan kayak gitu. Ya nggak, biarin aja. Kita kan framing orang-orang itu tidak mengurangi nilai kita. Silakan mereka berpandangan bebas, bersepsi bebas, silakan. Itu tidak mengurangi nilai kita sama sekali kok. Insya Allah. Justru saya yang dikeroyok. Antum kalau lihat saya masuk ke Komel Ahmad itu dikeroyok gitu. Izin Ustadz JLC, apakah benar bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menganggap tawasul memasukkan ke ranah fikih? Betul. Tapi begini, ini agak sedikit muskil ya. Dalam kitab Majmu' Rasail beliau, memang saya pernah baca, beliau mengatakan begini. Yang namanya tawasul itu ulama khilaf. Kemudian beliau mengatakan jumhur ulama, ini klaim pribadi beliau, jumhur ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena ini perkara ijtihadi, kata beliau. Dan beliau menukilkan beberapa perkataan-perkataan ulama seperti Imam Abu Hanifah dan sahabatnya. Kemudian di bawahnya beliau menjelaskan tentang tawasul yang menjadi kesyirikan. Jadi kalau mauqif beliau sendiri, saya sedikit kebingungan. Gitu. Pertama begini, nukilan beliau tentang Imam Hanafi yang memakruhkan tawasul, itu bukan tawasul, itu pertama. Itu qasam, sumpah. Itu satu. Kedua, klaim beliau yang mengatakan jumhur, ini justru sebaliknya. Justru jumhur ulama membolehkan. Itu kedua. Ketiga, kalau memang tawasul itu perkara ijtihadi, dibolehkan, perkara fikih, kenapa ada alasan karena dia meninggal? Jadi mauqif dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini itu belum jelas bagi saya. Makanya saya pribadi itu tidak pernah, setidaknya belum menjelaskan bagaimana tawasul dari sudut pandangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Paling saya hanya menjelaskan dari duduk pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ada. Tapi kalau beliau sendiri saya masih terbatas data. Karena kan kalau diskusi sama Wahabi itu butuh data yang eksplisit gitu. Mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang sendiri, mana? Itu. Tapi memang ada dalam kitab beliau menyatakan bahwa tawasul itu perkara fikih. Ada. Tapi masih samar. Tawasul yang beliau maksud itu apa? Apakah kepada orang hidup? Apakah kepada orang mati? Apakah sifatnya tawasul dengan jah, dengan amalan soleh seseorang orang lain, atau dengan zat orang lain? Ini masih mengambang. Karena tidak so eksplisit beliau cuma bilang tawasul itu makruh. Tapi tawasul yang bagaimana beliau nggak bilang. Cuman ya kalau kita lihat dari pengikut-pengikutnya, ya kepada orang hidup. Izin bertanya Ustadz, para kiai.
Boleh. Ada Ustaz. Itu kisah Ashabul Kahfi itu gimana itu yang ada tiga pemuda itu, apa termasuk apa tawasul apa gimana itu para kiai, para ustadz? Kalau namanya kisah Ashabul Kahfi saya kurang tahu ya. Setahu saya Ashabul Kahfi itu 7 pemuda pada era siapa ya? Era pasca setelah Nabi Isa kalau nggak salah. Tapi kalau tawasul tentang 3 pemuda itu memang ada, dan itu termasuk dengan tawasul dengan amalan soleh. Oh iya. Oh, yang 3 pemuda itu kisah apa itu ya, tempo hari itu? Kurang tahu saya Ustaz, saya lupa itu. Oh, 3 pemuda yang Ya, karena sedikit yang bahas, jadi saya nggak terlalu iniin. Iya, yang pintu gua tertutup itu ya, Ustadz ya. Betul. Iya, itu termasuk tawasul kan itu ya, Ustadz? Itu tawasul yang disepakati. Tawasul dengan amalan soleh. Jadi dari situ kita bisa paham, apakah tawasul ini meminta langsung? Kan tidak, hanya sekedar menyebut saja. Apakah 3 pemuda? 3 pemuda itu tawasul? Ya gitu sajalah dulu. Mungkin harus dibuat buku tawasul juga, Ada. Insya Allah banyak ini data-datanya. Iya, tadi saya komen di roomnya Wahabi tadi sore tadi itu. Jadi saya bilang di khususnya di Indonesia ini, khususnya saya bilang pada umumnya Wahabi ini pasti yang dibahas, saya bilang orang Islam, mana ada dakwah di luar Islam, saya bilang gitu kan. Man ya setengahnya gelabakan juga ada orang. Mereka itu tidak bisa membedakan mana tawasul, mana menyembah. Itu saja. Seandainya mereka bisa membedakan, pasti. Kemudian mereka tidak bisa membedakan mana syirik di rububiyah, mana tidak. Ya, meskipun mereka mengklaim mereka memahami tauhid rububiyah dan uluhiyah, saya katakan tidak. Mereka tidak paham tauhid rububiyah uluhiyah itu. Ya, saya nggak bilang semua ya, sebagian. Allah. Iya. Intinya tawasul itu bukan menyembah, Pak. Kalau tawasul maknanya menyembah, itu baru syirik. Tapi tawasul itu bukan menyembah. Tawasul itu ada 2. Tawasul itu ada 2 praktek. Cara pertama, kita meminta kepada Allah dengan menyebut sesuatu saja. Hanya sekedar penyebutan. Ini yang perlu diingat kuncinya, ya. Tawasul cara pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebut sesuatu, hanya sekedar menyebut apa yang Allah sukai. Apa saja itu, baik berupa Asmaul Husna atau amalan soleh kita, ataupun kebaikan orang lain, tak masalah. Contoh, ya Allah yang maha razak, itu tawassul. Ya Allah dengan sholatku, itu tawassul. Ya Allah dengan kebaikannya orang tuaku. Nah, itu semua bentuk-bentuk tawassul. Dengan haknya Nabi Muhammad, dengan jahnya ulama, dengan kebaikannya ulama, dengan keberkatan para alim ulama, itu semua tawassul. Kita meminta kepada Allah, tapi hanya menyebut sesuatu yang Allah sukai. Nggak peduli orang hidup atau mati, nggak peduli. Karena kita nggak minta sama dia. Kita hanya sekedar menyebut. Nah, ini boleh. Yang kedua, praktek yang kedua, yang sama juga bolehnya, kita
minta didoakan. Ini kuncinya. Kita minta didoakan, bukan minta langsung. Minta didoakan. Pada dasarnya aswaja itu nggak pernah membedakan antara orang hidup atau orang mati. Karena minta didoakan itu bukan menyembah. Itu perlu diperhatikan. Minta didoakan itu bukan menyembah. Contoh, saya bilang kepada Bapak Toso, Bapak Toso, tolong doakan saya kepada Allah agar saya mudah rezeki. Terus Bapak mendoakan saya. Apakah ketika saya meminta tolong kepada Bapak untuk mendoakan saya, apakah saya menyembah Bapak Toso? Tidak. Minta tolong untuk didoakan itu bukan menyembah. Kemudian yang kedua, oh itu kan contohnya orang hidup. Kalau orang mati gimana? Misal, saya pergi ke kuburan mak saya udah meninggal, Allah maghfir lahu. Saya bilang, "Mak, tolong doakan saya." Saya minta didoakan. Perhatikan kata kuncinya apa? Minta didoakan. Ini tawasul. Apakah syirik? Tidak. Karena minta didoakan itu bukan menyembah. Mau minta didoakannya itu kepada orang hidup atau kepada orang mati atau kepada malaikat sekalipun dan jin, kalau mampu berkomunikasi, itu bukan menyembah. Minta didoakan itu bukan menyembah. Itu perlu diingat. Adapun meminta langsung, nah ini bukan tawassul lagi namanya. Wahai Syekh, tolong kabulkan hajat saya. Ini bukan tawassul. Itu perlu diperhatikan. Kalau minta langsung, bukan didoakan, itu bukan tawassul. Itu memang ada kemungkinan syirik. Kalau orang minta langsung, misal, wahai Syekh, tolong kabulkan hajat saya. Ini ada kemungkinan musyrik. Tapi saya nggak berani menghukumi langsung musyrik karena nanti ada kemungkinan lain. Tapi wala kulli hal memang perbuatan ini banyak dilarang oleh para ulama. Misal minta langsung ya itu banyak dilarang ulama. Bahkan sebagian mensyirikkan. Tapi minta didoakan itu bukan syirik. Itu perlu dipahami. Gitu. Jadi kalau kita sudah paham kata kunci dari tawasul itu sendiri ada dua. Pertama, minta kepada Allah dengan menyebut sesuatu yang Allah suka. Dua, tawasul itu minta didoakan. Kalau yang namanya minta didoakan itu bukan menyembah. Mau minta didoakan kepada orang hidup atau kepada orang mati, bukan menyembah. Itu kalau disepakati, insya Allah nggak ada lagi Wahabi yang memahami kalau tawasul itu menyembah kubur atau difitnah, divonis kami sebagai musyrik. Adapun penjelasan-penjelasan setelahnya, wah bagaimana cara minta didoakan kepada orang mati udah mati, gak bisa mendengar dan bla bla lain sebagainya, itu kita masuk ke step yang selanjutnya. Masuk ke tahap selanjutnya, pembuktian apakah orang meninggal yang ada dalam kubur itu benar-benar fana, benar-benar hilang, tidak ada kehidupan di alam kubur, tidak ada kemampuan berkomunikasi, tidak bisa berdoa, tidak bisa ada lain sebagainya. Nah itu butuh kita masuk ke tahap selanjutnya, dan itu insya Allah juga ada beberapa data-data yang sahih, hasan atau dhaif sebagai penguat. Gitu Pak. Kata kuncinya cuma dua. Ya. Itu Ustaz, kalau orang meninggal itu kan apa dalam hadis apa Ustaz ya? Berapa langkah kemudian itu terdengar suara kita itu? Suara sendal ya. Oh ya, itu ada dalam hadis ya. Ada. Iya, arti katanya logikanya. Ya, arti katanya ya berapa 7 langkah lah gitu. Arti kata logikanya kan suara sendal aja kedengaran, apalagi suara Al-Qur'an, ngaji Yasin dan surat-surat selain. Logikan kan situ ya Ustadz ya. Yang nggak terdengar suara paket-paket itu nggak terdengar. Iya, cuman kan bawa paket ke kubur. Iya, kan Wahabi kalau kita ngaji Yasin, ngaji apa, dibilangin bid'ah, kan orang suara sendal aja bisa kedengeran, kan logikanya ke situ, Ustaz. Dan nggak paham ta'rif itu, nggak paham ta'rif bid'ah apa itu. Jelaskan Pak Jordi. Paling ini untuk hati-hati, bukan hati-hati, untuk persiapan. Paling dari sepengalaman saya, dalil yang akan teman-teman Salafi Wahabi bawakan
untuk membantah bahwa orang sudah meninggal itu nggak bisa mendengar, itu Quran ada, tapi terjemahannya kalau kita cek tafsirnya beda. Ada 2 ayat setidaknya, ada beberapa lagi yang sedang saya kumpulkan. Pertama surah An-Naml ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Innaka la tusmi'ul mauta." Bahwa sesungguhnya engkau Muhammad itu engkau nggak bisa mendengar orang mati. Kemudian Fatir ayat 22, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Engkau tidak bisa membuat orang dalam kubur itu mendengar. Itu ada dalil dalam Al-Qur'an. Tapi nah, ini kalau secara terjemahan mungkin akan memahami, wah benar. Ayat ini menyebutkan orang yang udah meninggal nggak bisa mendengar. Nah, kan begitu. Padahal ketika kita cek tafsir, yang dimaksud orang mati di sini ialah orang mati hatinya. Orang mati hatinya seperti orang-orang kafir yang mereka itu nggak akan bisa mendengar. Maksud mendengar itu apa? Mereka tidak akan percaya dakwah-dakwah apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Ajakan untuk bertauhid, mereka nggak bisa mendengar. Mereka itu ibarat orang yang hatinya sudah mati, makanya disebut orang mati. Ada pemilihan tafsir. Intinya, penyebab kenapa orang-orang Wahabi itu tidak mau mempercayai bahwa orang sudah meninggal itu bisa mendengar, karena mereka terlalu tekstual atau terjemahan dalam memahami ayat Al-Quran. Bahkan ulama-ulama mereka seperti Syekh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, mereka menyatakan bahwa orang meninggal itu bisa mendengar. Ada. Gitu. Jadi sebenarnya kita bukan membantah Al-Quran. Kalau ada orang Wahabi yang mengatakan, kalian udah jelas-jelas Al-Quran bilang begitu, kalian membantah. Kita bukan membantah Al-Quran. Kita membantah pemahaman antum yang terjemahan terhadap Al-Quran. Jadi jangan mau di framing, jangan mau dibilang kalian membantah Al-Quran. Tidak. Kami bukan membantah Al-Quran. Kami membantah pemahaman antum yang tekstual terhadap Al-Quran. Itu. Silakan teman-teman, saya mau cas HP saya habis baterai. Siap. Aduh, assalamualaikum Ustaz Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yazian cas HP, kalau hostnya ini mau ngecas energi nih, dia udah siap-siap nih persiapan Asik. Saya lab ini 3 jam kayaknya. Oh gitu. Emang lagi pergi. Sohibul. Iya, sunnah Rasul. Oh gitu. Iya. Artinya begini ya, kalau mereka orang-orang Wahabi menganggap orang-orang yang sudah wafat itu mati dan tidak bisa merasakan apa-apa lagi seperti mendengar gitu ya. Secara tidak langsung mereka tidak percaya dengan azab kubur dong ya, kan orang udah mati gitu. Sementara azab kubur itu kan pasti kepada sesuatu yang hidup kan, orangnya sesuatu yang mati bagaimana merasakan azab. Benar ya. Gitu ya Pak ya Muhammad ya. Yai. Jadi Paras. agak aneh sih, hanya untuk menolak tawasul kepada yang sudah wafat, dia mau tidak mau harus berani mengatakan tidak ada siksa kubur. Sesuatu yang sudah mati artinya nggak bisa merasakan apa-apa kan, termasuk mendengar. Ya sebenarnya sih Wahabi itu Ustaz sebenarnya bukan nggak tahu atau nggak nerima dalil. Sebenarnya memang misi mereka tuh, mereka ya aslinya bukan di situ, aslinya memang merusak, memecah belah amalan umat Islam. Nah intinya ke sana, intinya itu. Walaupun berapa dalil, berapa ini juga kita lontarkan, walaupun mereka juga
arti katanya nggak bisa ngebantah, ya namanya misinya udah beda jalur. Ya gitulah. Ya kalau boleh kita ngomong itu kan benar kata Allah itu di surah Al-Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Seribu dalil kita keluarin, 1000 hujah kita keluarin. Kalau udah Allah mengendaki seperti itu, ya itu tadi. Maka kita seperti ini untuk membentengi bagi yang awam-awam yang notabene nggak pernah, jarang belajar, intinya seperti itu. Itu untuk membentengi. Di bawah itu kepanasan Wahabi di bawah. Biar aja. Berani naik tapi aduh. Kalau memang Ya, berani kalau naik enggak, aja dia. ya kalau ada yang naik itu host, saya diturunkan saja. Kalau ada Wahabi yang agak cerdas apa yang alim naik, saya turunkan aja, nggak apa-apa. Saya jadi mustami yang setia lah. Kalau Wahabi cerdas kayaknya aswaja dia. Masalahnya koplak-koplak. Masalahnya sih Wahabi ini nih, memang landasannya mereka itu bisa disematkan yang ayat ini loh Ustadz, yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado itu Ustadz, walau mazhabun nazim itu. Karena hatinya itu ada marit, penyakit, iri, hasad, hasud, fitnah, ya kan? Itu kayaknya disematkan cocok bener itu ayat itu Ustadz. Iya. Mereka itu kan tergolong jahilun mutanasikun. Goblok ngomong. Dalun mudillun dia. Iya benar, dolun mudilun itu benar, pas sekali. Kalau enggak ya wal jununu fununu ya bata. Kerja beliau ini. Nah, Dia itu kalau malam kerja sampai jam berapa? Jam 1. Paling kalau ya memang kalau boleh dibilang itu ya wal jununu fununu, orang gila itu macam-macam, atau masuk kategori situ dia. Kalau Kiai yang ngedebat Firanda itu siapa Ustadz? Kiai siapa? Idrus Romli ya? Kiai Romli. Oh, itu katanya. Kata beliau itu kalau kita menghujat, yang mencaci maki, memframing Wahabi itu ya, dapat pahala. Nah, ya masuk akal juga karena memang mereka itu misinya tadi itu, fi qulubi maradun tadi itu, intinya ke sana itu. Ya kita itu kan samanya kalau kita itu kata Imam Syafi'i itu kan takabur wa takabir sodakoh. Kita itu sodakoh dengan mereka, sodakoh ilmu kita itu. Nah. Mas, Sahih Pak. tadi itu saya dengar jahilun mutanasiku itu teringat itu. Fasadun alimun muntahatiku gitu ya. Wa akbaru minhu jahilun nasiku. Keren itu. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Iku siapa? Itu iya, tadi sore kan saya sampaikan sama Wahabi itu. Saya bilang, mana ada Wahabi itu dakwah di luar orang Islam, orang kafir. Katanya dakwah kita ini dakwah ahli sunnah kan. Ikut Nabi. Nabi mah dakwahnya sama orang kafir, Nabi mah dulu. Kalau kalian saya bilang dakwahnya sama orang Islam, ngurus orang Islam, orang beriman. Jauh beda lah. Iya, kalau katanya dakwah sunnah, ikut Nabi. Nabi mah dakwahnya orang kafir lah. Kalau kalian kan dakwahnya sama orang Islam, orang beriman lagi, yang di framing, yang di